Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan di masa pandemi ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa opini yang berkaitan dengan hak pendidikan di masa pandemi. Sebelumnya, pendidikan itu apa sih? Pasti banyak ya definisi atau persepsi dari masing-masing dari kalian yang mendefinisikan pendidikan itu apa. Kayak ada yang mengatakan pendidikan adalah belajar, pendidikan adalah tiangnya sebuah bangsa gitu kan. Ada juga yang mengatakan pendidikan adalah sekolah gitu. Kalau nggak sekolah ya nggak berpendidikan gitu kan, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan itu pokoknya sekolah terus berhubungan dengan tugas itu pendidikan gitu. Bahwa pendidikan yang berkaitan dengan instansi pendidikan deh gitu kan, ya kayak sekolah, lembaga-lembaga yang lain gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Kenapa bisa begitu sih? Karena pendidikan itu telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dikonkretkan di dalam Undang-Undang Lanjutan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu juga berlaku sampai masa sekarang loh. Padahal kan masa sekarang itu masa pandemi ya, masa genting bisa dibilang. Tapi undang-undang tersebut tetap berjalan dan sebagaimana harusnya. Jadi namanya undang-undang itu nggak bisa ya ada wah dalam masa pandemi undang-undang itu nggak berlaku gitu, undang-undang ini nggak berlaku, tapi tetap harus berjalan sebagaimana mestinya ya guys. Nah, pandemi ini merupakan salah satu yang harus mampu dilampaui juga nih oleh sistem pendidikan yang telah dirancang. Jadi bener-bener pandemi ini sebuah tantangan tersendiri ya di bidang pendidikan, nggak cuma di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, dan di bidang pemerintahan, tapi di bidang pendidikan juga loh. Maka saya kira sudah suatu kewajiban nih bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Kenapa bagaimanapun caranya? Ya iya dong, kita di masa pandemi gini apa-apa serba online kan, via Zoom Meeting, Google Meet, atau web sekolah. Kalau di Semansa itu kan Moodle kita pakainya. Jadi benar-benar dalam keadaan yang terbatas pun kegiatan pembelajaran harus tetap berjalan. Nah, karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi. Keadaan di mana satu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Padahal generasi baru seharusnya justru lebih brilian dong dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena mereka adalah harapan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Bayangkan jika hal tersebut sampai terjadi. Bangsa kita akan tertinggal dan terseok-seok untuk dapat bersaing dengan negara lainnya. Sebetulnya bukan perkara persaingannya aja, namun lebih menyangkut pada bagaimana kesejahteraan dan kehidupan bangsa kita nantinya. Tanpa pengetahuan dan kompetensi yang ideal akan sulit bagi seseorang untuk dapat bertahan di kejamnya di kehidupan saat ini. Melalui terwujudnya hak pendidikan, keadilan sosial juga dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang menghampiri pula. Pandemi ini bukanlah hal yang akan selesai begitu saja. Maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Bayangkan jika ada orang yang tidak berpendidikan, gimana menyelesaikan sebuah permasalahan gitu, nggak hanya COVID-19, bahkan permasalahan yang sepele aja gitu. Belum tentu orang bisa nyelesain kan kalau dia tidak berpendidikan. Berpendidikan itu bukan soal mata pelajaran di sekolah, terus habis itu terkait buku-buku materi yang ada di sekolah, tapi bagaimana cara kita berpikir. Dalam arti pendidikan itu juga ini loh, juga melatih melatih gimana kita bertahan hidup gitu, kayak pemikiran-pemikiran kita, prinsip-prinsip hidup kita itu kan juga didapat di dalam pendidikan ya. Dan pendidikan gak cuma sekolah, tapi sekolah itu kan salah satu instansinya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Di masa sekarang ini tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa.
Jadi guru atau tenaga pendidik dengan tenaga kesehatan, tenaga medis itu sama-sama berjuang ya, sama-sama menjadi garda terdepan nih. Bedanya kalau pekerja kesehatan, tenaga medis itu dia bekerja sebagai garda terdepan di bidang kesehatan. Kalau guru dan pejuang pendidikan itu dia bergerak di bidang pendidikan, jadi menjadi garda terdepannya pendidikan nih gitu. Tapi sama-sama memperjuangkan sesuatu. Kalau bedanya itu tadi, para pekerja kesehatan dia memperjuangkan nyawa seseorang, menyelamatkan. Kalau guru dan tenaga pendidik atau pejuang pendidik lebih tepatnya, itu menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan, baik dari segi pendidik maupun Ananda sekalian sebagai pemilik hak tersebut, yaitu kalau kita sebagai pelajar ya guys. Gunakanlah hakmu dengan sungguh-sungguh dalam kondisi yang memprihatinkan ini. Sekian yang ingin saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga kita semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.